hukum masuknya air secara tidak sengaja ketika mandi. Nah, ini permasalahan mandi. Mandi ini juga hal yang perlu diperhatikan. Karena kadang-kadang kita tidak tahu ketika kita mandi itu bisa membatalkan pada puasa. Oleh karena itu maka sebetulnya yang baik kalau kita mandi itu habis buka ya, yang baik itu jangan kemudian siang kita mandi, itu agar lebih selamat itu. Ya kalaupun nanti kita terpaksa harus mandi karena kita berangkat kerja ataupun dari ladang dan sebagainya, nah, kita nggak enak kalau nggak mandi, kalau kebiasaan kita mandi, maka perlu diperhatikan hal-hal yang berikut ini. Hukum masuknya air secara tidak sengaja ketika mandi. Jika mandi yang dilakukan termasuk mandi yang diperintahkan oleh agama, oleh syarak, artinya mandi yang masuk, baik fardu seperti mandi janabat atau sunat seperti mandi untuk menghadiri sholat Jumat, maka tidak membatalkan puasa, kecuali jika mandi dengan cara mencebur ke air atau nyilep, maka membatalkan puasa. Atau cara mandi kita ceroboh, artinya tidak ada kehati-hatian dalam kita mandi. Jadi kita mandi seenaknya sendiri, makanya masuk air ke telinga, nah itu, atau apa namanya itu, masuk ke hidung. Jadi nggak ada kehati-hatian, itu membatalkan pada puasa. Kalau mandinya itu mandi wajib atau mandi sunnah. Nah, cuman yang perlu diperhatikan sekarang, yang mana yang disebut mandi wajib atau mandi sunnah. Mandi itu kalau kita lihat di dalam bab mandi adalah membasuhkan air, menyampaikan air pada seluruh tubuh. Itu namanya mandi. Ketika kita hadas, kemudian kita mengguyur air ke tubuh merata satu kali, itu berarti hadas kita sudah hilang. Jadi itu yang wajib. Mandi wajib itu. Sedangkan untuk kemudian kita membasuh, mengguyur air lagi kedua, itu sunat. Ketiga itu sunat. Keempat makruh. Nah masalahnya di kita ya, umumnya di masyarakat kita nggak ada orang mandi cuma 3 kali, mengguyur air 3 kali, itu nggak ada. Biasanya sampai 10 kali dan sebagainya. Kalau dia diniati dengan mandi tadi, mandi janabah, ya makruh itu. Ya, kecuali kalau kemudian dia tidak jadi untuk guyuran yang keempat dan selainnya itu ya hanya supaya seger dan sebagainya, ya itu nggak masuk pada bagian mandi ini karena ada tujuan-tujuan yang lainnya seperti itu. Cuman masalahnya sekarang kalau air itu adalah masuk nanti, ini yang bagian kedua nanti, masuk ketika basuhan yang keempat atau yang lebih, maka beda hukumnya karena dia sudah di luar dari mandi yang masyru'. Atau kita mandi Jumat. Mandi Jumat itu sunat, kalau kita mau menghadiri Jumat itu sunat kita mandi. Nah, mandi di sini sama, hanya 3, basuhan pertama, basuhan kedua, basuhan ketiga. Basuhan keempat sudah tidak dihitung pada mandi ini. Nah, oleh karena itu maka jika mandi yang dilakukan tidak diperintahkan oleh agama, ghairu masyru', berarti mandi untuk menyegarkan tubuh, maka membatalkan puasa secara mutlak. Artinya ketika kita mandi biasa, katakan kita mau kerja, mau memberangkat kerja pagi itu kita mandi, atau kita habis dari ladang kita mandi dan sebagainya. Kalau mandi yang model seperti ini, maka baik dengan cara kita menyeburkan air atau nyilep, atau kita sudah berhati-hati kemudian air itu masuk, maka membatalkan puasa. Oleh karena itu hendaknya orang yang mandi di siang hari pada bulan puasa sebaiknya jangan keramas ya. Kita mandi sebatas ini aja, dan kemudian kita keramas atau kita mengguyurkan, nanti keramasnya malam aja lah, setelah terawih atau setelah buka puasa, itulah kita mandi lebih aman. Yang dikhawatirkan seperti ini nanti itu, yang dikhawatirkan nanti masuk ke tempat-tempat yang bisa membatalkan terhadap puasa. Biasanya itu
yang paling banyak masuk ke telinga atau masuk ke hidung ketika kita mandi. Nih, cuman ini ada permasalahan khilafiyat nanti yang akan diterang. Pada intinya berhati-hati itu hal yang paling baik, berhati-hati itu. Jadi kalau kita mau agar puasa kita itu benar-benar sah menurut seluruh mazhab itu ya, seluruh pendapat, maka hendaknya kita ya sebaiknya kalau mandi itu ya jangan keramas ataupun nanti atau mandinya nanti malam itu. Tadi saya akan sampaikan yang banyak itu adalah pada telinga. Ini ada pendapat ini. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, masuknya benda melalui telinga dapat membatalkan puasa, seperti yang saya sampaikan tadi itu. Namun menurut Imam Abu Ali As-Sinji, Qadhi Husain, dan Imam Al-Fawrani tidak membatalkan puasa. Pendapat ini telah ditasheh oleh Imam Ghazali. Ya, jadi untuk air yang masuk ke telinga memang ada khilaf. Jadi pendapat yang kuat, yang utama itu membatalkan. Cuman ada sebagian pendapat yang ditasheh oleh Imam Ghazali itu tidak membatalkan puasa. Nah, walaupun ini ada khilaf, saya sampaikan tadi sebaiknya kita hati-hati supaya puasa kita itu sah menurut seluruh mazhab. Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan membatalkan puasa. Maksudnya sesuatu kepada lubang, sehingga perlu untuk diperhatikan. Satu tadi itu ketika kita cewek, ketika kita berak, ketika kita kencing, bagi orang perempuan ini yang terutama. Begitu juga ketika kita mandi, itu perlu sangat berhati-hati agar supaya puasa kita sah menurut seluruh pendapat.